Izin kemana? Tes satu. Lanjut aja, silakan. Hari ini kita akan dengarkan bersama ceramah atau tausiah. Pada hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Pengda 1 Muhammad Soleh SPDI, yaitu Staf Biro Watpes RUSDM Polda Jateng. Kepada Ustadz kami silahkan, nanti sekalian ditutup dengan doa. Monggo. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Surat apa Pak, Ibu? Surat Yasin ayat. Alah, Mas. Boro-boro mikir surat, kerjaan wira rampung-rampung, gak selesai-selesai ya. Alhamdulillah. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Yang kami hormati, Bapak Karwatpes SSDM Mabes Polri, Bapak Brigjen Pol Anwar SIK MSI. Yang kami hormati, Bapak Kabag Bin Religi, Rowatpes SSDM Polri, Bapak Kombes Pol Haji Muhammad Ali Saifuddin SAG MM, yang kami hormati Bapak KBP Maskat dan seluruh staf Bagbin Religi Rowatpes, serta jamaah sekalian yang mengikuti pengajian, baik yang ada di Rowatpes maupun seluruh jajaran Mabes Polri yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sebelumnya mohon izin Bapak, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada Polda Jawa Tengah. Pas sekali waktunya, itu lebih kurang nanti, kata Bu Kori itu jam 8, rampung nggak rampung harus selesai Mas, siap ya. Jadi pas ini nanti ada sekitar waktu 20 menit. Karena apa hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bisa jadi Allah itu lebih suka sopir bis yang ugal-ugalan dibandingkan dengan ustadz yang ceramah kelamaan. Jadi sopir bis yang ugal-ugalan bisa jadi lebih dicintai Allah daripada ustadz yang ceramah kelamaan. Kok bisa seperti itu Mas? Bisa. Karena sopir bis yang ugal-ugalan itu, Bapak Ibu, mohon izin, itu membuat orang lain dekat dengan Allah. Kalau nggak percaya, banting kanan. Penumpangnya, ya Allah, hati-hati Pak, astagfirullah. Penumpangnya dekat dengan Allah. Membuat orang lain ingat sama Allah. Walaupun endingnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tetapi kalau Ustadz ceramah kelamaan, mohon maaf,
Waduh mas ya. So ini nggak karuan lamanya Masya Allah. Belum sarapan, panitia nggak menyediakan snack, atis nggak karuan. Nah itu malah jadinya nanti sumpah serapah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pas sekali waktu yang diberikan, kesempatan yang diberikan oleh Mabes Polri untuk menyampaikan sedikit tausiah apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu untuk tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini izinkan saya, alhamdulillah kita sudah masuk pada bulan apa Pak? Maret, ya benar Maret ya. Bulan Sya'ban maksudnya. Kalau bulan Maret kapasitas saya bukan di sini ya. Bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kenapa Ramadan diciptakan oleh Allah bagi kita sebagai seorang Muslim umat Rasulullah Muhammad SAW? Ada yang tahu? Karena Allah suka sama kita. Allah sayang sama kita. Kita yang namanya manusia dikehendaki oleh Allah untuk selalu dan selalu menjadi makhluk Allah yang termulia, yang paling mulia. Walaqad karramna bani Adam. Surat yang lain juga. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku muliakan wahai engkau anak cucu Adam. Sungguh telah aku cipta wahai engkau anak cucu Adam sebagai makhluk yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dalam firman Allah yang lain. Kita ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah adalah makhluk Allah yang paling mulia. Jangankan dengan hewan, dengan malaikat pun Bapak Ibu, masih mulia kita. Kok bisa? Bisa, memang Allah sudah mengkehendak seperti itu. Kalau malaikat Allah, dia selalu taat apa yang menjadikan perintah Allah, sujud kata Allah, maka sampai kiamat pun, kalau Allah belum menghendaki untuk bangun, malaikat akan selalu sujud. Itu wajar, normal, biasa, lumrah. Karena apa? Malaikat tidak dibekali dengan nafsu, hanya dibekali dengan akal. Tidak bisa kita bayangkan ya Bapak Ibu, kalau malaikat itu disertai nafsu, coba bayang. Malaikat Israel pagi-pagi seperti ini, gebut, ya, istilah anak sekarang, gebut, nggak punya gabayan, nggak punya kerjaan, wah tak membetoti nyawa, tak nyabuti nyawa. Nanti iseng-iseng, pokoknya sing ora seneng. Kalau malaikat punya nafsu, punya nggak senang sama orang lain, bahaya. Makanya malaikat tidak dibekali nafsu, hanya dibekali akal, wajar, normal, lumrah, biasa kalau dia selalu taat. Kalau makhluknya Allah yang kedua yang namanya hewan Bapak Ibu, dia selalu dan selalu bertindak semaunya sendiri. Sakarpe dewe kalau bahasa Jawa. Itu pun juga normal, itu pun juga biasa, itu pun juga lumrah. Karena hewan hanya dibekali dengan nafsu, tidak dibekali dengan akal. Wayai kepengen kawin hewan. Hewan tidak nunggu sepi, hewan tidak nunggu gelap, hewan tidak peduli itu milik orang lain. Kepengen makan, nggak peduli ini punya siapa, ini haknya siapa. Makanya kalau ada manusia yang seperti itu, jangan-jangan seperti naudzubillahi min dzalik. Itu pun hewan seperti itu pun Bapak Ibu wajar, normal, lumrah, karena hewan hanya dibekali dengan nafsu, tidak dibekali dengan akal. Tetapi kita, yang namanya manusia, dibekali dengan kedua-duanya, ya akal, ya nafsu.
Maka ketika akal kita yang dominan daripada nafsu kita, kedudukan kita lebih mulia dibandingkan dengan malaikat. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, wahai malaikat Jibril, lihatlah hambaku yang namanya manusia. Dia siang hari banting tulang, peras keringat, mencari nafkah, mengamankan jalan, mengamankan demo. Tetapi lihat sekarang, tengah malam dia masih sempat menyempatkan diri untuk menangis kepadaku, untuk sholat tahajud kepadaku, untuk selalu menyembahku. Istimewa apa mboten? Istimewa. Kalau akal kita yang dominan terhadap nafsu, maka kedudukan kita maka pantas akan lebih mulia dibandingkan dengan malaikat. Tetapi hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sebaliknya justru hawa nafsu kita yang mendominasi akal kita, maka Allah Subhanahu wa taala menyamakan kedudukan kita yang semula mulia, disamakan dengan hewan, disamakan bahkan lebih hina dibandingkan dengan hewan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun." Mohon maaf, jangan dibatin ya Pak, jangan dibatin Bapak Ibu kalau suaranya agak bagus sedikit ya, agak ya. Sebagai mungkin gambaran pengalaman, saya tahun 1992 Pak Haji Maskat, alhamdulillah secara mufakat telah dipilih untuk jadi imam di Masjid Istiqlal, Pak. Tapi makmumnya teman-teman saya sendiri. Nah, yang penting imamin Masjid Istiqlal ya. Kembali lagi ke materi. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kalau nafsu kita yang mendominasi akal kita, Allah memberikan gambaran, Allah memberikan ancaman, sungguh yang akan menghuni neraka jahanam nantinya dari golongan jin dan manusia. Jin dan manusia yang bagaimana? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka dikaruniai hati, tetapi hatinya keras, hatinya angkuh, hatinya congkak, tidak mau menerima nasihat, merasa paling tinggi, merasa paling pandai, merasa paling pintar, dan lain sebagainya. Hatinya keras, tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Allah melalui saudara-saudara kita. Yang kedua, walahum a'yunul la yubsir. Mereka dikaruniai mata yang normal, matanya mampu bisa melihat dengan jelas, tetapi matanya sesungguhnya buta, buta akan kebenaran, buta terhadap kondisi sosial masyarakat. Ada tetangganya yang miskin, yang butuh bantuan, pura-pura tidak tahu. Karunia ini dominasi dengan nafsu. Yang ketiga, walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka dikaruniai dengan telinga yang normal pula, tetap telinganya tuli. Telinganya tuli akan kebenaran, akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya, matanya, dan telinganya dikuasai oleh nafsu. Ulaika kal an'am. Allah memberikan gambaran, ulaika, mereka semua kal an'am, sebagaimana binatang, balhum adall, bahkan lebih hina, lebih jelek,
lebih asor daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, karena mereka termasuk golongan orang-orang yang lalai. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Memang betul. Kalau manusia dikuasai nafsu, itu tamaknya, buasnya, serakahnya lebih dari binatang. Sebagai komparasi contoh kecil mungkin, ada sebuah kamar, di situ kita kasih beras 1 kantong, kita kasih uang 1 juta, kita kasih daging 5 kilo, kita kasih sayur mayur 1 keranjang. Kamar itu ada itu ya. Coba makhluknya Allah yang pertama yang namanya kambing kita masukkan ke dalam kamar itu, bleng. Kira-kira yang diambil kambing nopo Bapak? Sayur. Kambing tidak doyan yang namanya daging. Kambing tidak kenal yang namanya uang. Kambing tidak kenal namanya beras. Yang diambil oleh kambing pasti hanyalah sayur mayur. Makhluknya Allah yang namanya kucing kita masukkan ke dalam kamar itu, beleng. Apa yang diambil kucing? Daging. Kucing tidak tahu itu uang, kucing tidak kenal namanya beras dan lain sebagainya. Makhluknya Allah yang manusia, nggak usah nyebut nyama ya. Ini yang namanya manusia kita suruh masuk ke situ, persilahkan untuk ngambil. Kira-kira apa yang diambil? Wah, iya sayurnya diangkut, berasnya bahkan kambing dan kucing yang masuk di situ diangkut semuanya. Itulah gambaran manusia. Kalau dikuasai oleh nafsu tamaknya, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Yang jenenge makanan manusia niku masya Allah, apapun dimakan. Sing jenenge makanan yang diawali dengan kata bak, wis pirang macem niku, saking geragase niku. Makhluk Allah yang paling geragas itu manusia. Makanya bangkai yang paling bau busuk itu bukan bangkainya hewan, bangkainya manusia karena saking geragasnya. Ya, namanya bak itu ada bakwan, ada bakso, ada bakmi, ada bakpia, bak sampah barang semuanya dimakan itu ya. Itulah yang namanya manusia. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita makan itu tidak hanya berpengaruh kepada fisik kita saja. Apapun yang kita masukkan ke dalam tubuh kita tidak hanya berpengaruh kepada jasad kita, juga berpengaruh dengan psikis, juga berpengaruh dengan perilaku. Orang yang makannya barang yang halal, insya Allah perilakunya akan mudah untuk menuju kebaikan. Begitu sebaliknya, orang yang makanannya sering dari sumber yang haram, perilakunya pun akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanan sangat mempengaruhi perilaku makhluk hidup. Contoh saja, kerbau. Kerbau makanannya apa? Rumput. Perilakunya bagaimana? Lemah, lembut, gitu. Kalem. Makhluknya Allah yang kedua yang namanya harimau. Makanannya apa? Daging. Perilakunya bagaimana? Beringas, ganas, medeni. Kalau masih tidak percaya ibu-ibu, mohon maaf. Ada Bu Kor, siapa yang di Mabes, Bu Nur Lubis. Nah, coba ibu, kalau nggak percaya buktikan kalau makanan berpengaruh. Suami ibu seminggu digencer. Digencer itu apa ya kalau bahasa Indonesianya? Terus menerus masain sayur mayur, Senin kangkung, Selasa bayem, Rabu terong, Kamis gambas, atau dalam coba reaksinya apa yang akan terjadi malam Jumat. Ayo Pak, mumpung anak-anak sudah pada tidur, kita kerjasama olahraga yuk. Nah, nanti coba apa reaksinya? Ngap, ya, pelolong, aduh ketop. Lemes Bu. Tetapi coba seminggu yang akan datang digencer lagi, dibalik 180 derajat, daging-dagingan. Apa yang akan terjadi? Senin sate, Selasa gulai, Rabu tongseng, Kamis bestik atau apa. Malam Jumat silahkan buktikan ya.
Jangankan jenengan bodol, sak kasur-kasur ikut brodol semuanya. Sakit. Gerang-gereng, meh. Nah, itulah makanan sangat berpengaruh pada perilaku kita, Bapak Ibu. Makanya hati-hati dan hati-hati. Kita harus pandai memilih mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat. Jangan sampai kita memberikan anak cucu kita, anak istri kita dari sumber yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik haram materialnya maupun haram cara mendapatkannya. Nah, hukum matematika berlaku dalam kita mencari nafkah. Perkalian ya, plus kali min hasilnya min. Plus itu halal, min itu haram. Sumbernya plus, caranya plus. Tapi kalau untuk min, untuk membeli sesuatu yang haram, maka yang kita makan apa? Haram. Uang gaji, uang remunerasi, uang LP. Misal, halal mboten? Halal. Kita belikan untuk, mohon maaf, di muslim, iwak babi. Atau dibelikan untuk minuman keras. Hasilnya min, haram. Kita balik sekarang. Min kali plus hasilnya min. Min, caranya haram, walaupun untuk membeli sesuatu yang halal, kita makan pun jadi min, jadi haram. Uang hasil korupsi, uang hasil mencuri, uang hasil totoan bal, totoan motor GP, totoan cupang, dan lain sebagainya. Haram, walaupun untuk membeli bakso, untuk membeli roti, untuk membeli snack pun, bakso pun yang kita makan adalah bakso yang pada hakikatnya haram. Plus kali plus hasilnya plus, jelas. Duit gaji nggo tuku bakso, insya Allah baksonya halal. Min kali min plus ya Pak ya. Min haram ketemu haram jadinya double haramnya. Plus haramnya, mohon maaf. Meh kejebak, waduh ya. Min kali min hasilnya plus. Iya, min kali min plus ya. Haram ketemu haram, hasilnya plus haramnya. Double haramnya. Mangan iwak celeng oleh nyolong. Wah, san saya remuk ya. Haram doublenya. Wah, suara Bali ya. Jadi dituntut orang banyak nanti ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berupaya dengan sekuat tenaga untuk mencari nafkah dengan cara yang halal dan membelanjakannya pun dengan cara yang halal. Insya Allah yang kita makan adalah sesuatu yang halal dan perilaku kita pun akan mudah menuju kebaikan. Jangan heran, jangan kita menyalahkan serta-merta anak kita kalau dinasehati brengkele. Jangan sekali-kali kita hanya menyalahkan istri kita, suami kita. Kalau diajak kebaikan malas, bisa jadi apa yang kita bawa pulang tercampur sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan diturunkan kepada kita sekalian, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah dengan kita menjadi manusia sebagaimana tujuan berpuasa, yaitu menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, menjadi kemuliaan yang akan melekat dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Mari, masih sisa 2 menit, mari kita tutup dengan doa. Semoga pertemuan kita yang singkat ini membawa manfaat dan berkah kepada kita sekalian, dan kita diberikan umur yang panjang, kesehatan yang paripurna, sehingga ketemu dengan bulan yang kita idam-idamkan, yaitu bulan Ramadan. Dan saudara-saudara kita yang sakit, baik sakit karena virus corona maupun sakit yang lain, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat segala penyakitnya, bersamaan diangkat seluruh dosa dan khilafnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa fi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa khtim lana bi khatimatin sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah waghfir lana ya ghafurur rahim. Allahumma nazim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamil faqri wa dhulli wa'simna minal bala wal waba wat ta'un min syururil a'da'i wasyayatin. Allahumma yassir lana al-intizama fi jamil umuri ad-diniyati wad dunyawiyati wa hassil muradana bil khair ya Allah wa hassil jami'a maqasidana ya Allah wa hassil jami'a maqasida seluruh anggota Polri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ballighna ila syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna ila syahri Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada sebuah pantun sebagai penutup, yaitu kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.